Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, ada beberapa pemahaman saya tentang murid dan tentang pembelajaran di kelas. Antara lain, 1. Murid diibaratkan sebagai kertas kosong, atau sering disebut dengan teori tabula rasa, di mana gurulah yang akan mengisi kertas kosong tersebut. 2. Akibat dari teori tabula rasa ini mengakibatkan pembelajaran berpusat pada guru dan murid menjadi pasif. 3. Saya cenderung menggunakan metode pembelajaran itu-itu saja yang berlaku untuk semua murid tanpa mempertimbangkan perbedaan yang ada pada mereka. 4. Saya hampir selalu menggunakan pembelajaran di dalam kelas. 5. Saya yakin dengan ujian nasional merupakan hal yang tepat untuk pengukuran pembelajaran secara nasional. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ternyata pemahaman saya selama ini keliru. Murid bukanlah sebuah kertas kosong. Murid adalah individu dengan berbagai sifatnya. Ketika kita memandang murid sebagai individu dengan berbagai sifatnya tersebut, maka kita akan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Kita mendengarkan, kita memahami pendapat mereka, sehingga mereka menjadi penting dalam proses pembelajaran. Akibatnya, mereka menjadi aktif, sehingga proses pembelajaran berpusat pada anak, bukanlah pada guru. Lalu, dengan memperhatikan latar belakang, minat, bakat murid kita yang berbeda-beda, maka otomatis akan mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Guru harus tepat memilih metode pembelajaran dan harus bervariasi agar dapat memaksimalkan potensi pada murid kita. Lalu, pembelajaran tidak harus di dalam kelas. Pembelajaran bisa dilaksanakan di luar kelas dengan menggunakan halaman sekolah, fasilitas sekolah, atau outing class, sehingga pembelajaran bisa menyenangkan bagi peserta didik kita. Dan yang terakhir, saya menyadari ujian nasional tidak tepat sebagai standar pendidikan di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai pulau, berbagai suku, dan beraneka ragam budaya yang tidak bisa disamaratakan. Mereka memiliki potensi masing-masing dan akan unggul pada potensinya tersebut. Setelah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal pertama yang saya lakukan adalah mengetahui profil setiap murid saya. Hal ini penting untuk mengetahui latar belakang, minat, bakat, kemampuan murid saya, sebagai pijakan saya untuk menentukan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar dapat memaksimalkan potensi yang ada pada murid saya dan menjadikannya sukses pada bidangnya masing-masing. Saya pun akan berusaha menuntun, membimbing, mensupport mereka sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.